Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, oke, sebelum kita memulai membahas tentang himpunan ini, kita akan lihat peta konsep yang ada di bab himpunan. Yang lihat di sini sebagai berikut. Ini materi utamanya himpunan, dan ada sub-sub materinya, yaitu ada konsep himpunan, relasi himpunan, operasi himpunan. Adapun submateri konsep himpunan itu akan kita pelajari terkait penyajian himpunan, himpunan semesta, dan kardinalitas himpunan. Untuk relasi himpunan, nanti kita akan belajar tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Oke, dan selanjutnya itu ada irisan, gabungan, dan selisih. Untuk materi himpunan ini nanti akan Bapak bagi yang menjadi beberapa part atau bagian, ya, tidak semuanya langsung dibahas di video ini. Oke, materi apa yang kita bahas di pertemuan pertama ini? Untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang definisi himpunan, cara menyatakan himpunan, dan jenis-jenis himpunan. Adapun tujuan pembelajaran untuk video kali ini adalah diharapkan setelah kalian mempelajari ya video part 1 dari himpunan ini adalah yang pertama kalian bisa menyebutkan pengertian himpunan dengan benar. Selanjutnya bisa menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya dengan benar. Kemudian yang ketiga menyajikan himpunan dengan kata-kata. Kemudian yang keempat mampu menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan dengan benar. Lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan dengan benar. Dan yang terakhir adalah menentukan jenis-jenis himpunan dengan benar. Inilah yang Bapak harapkan setelah belajar ini kalian bisa menguasai hal-hal berikut ya, berikut. Oke, sekarang kita akan masuk materinya. Nah, sebelum itu kita harus memahami dahulu apa yang dimaksud dengan himpunan atau definisi dari himpunan. Nah, himpunan itu adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, nah maksudnya apa? Ya, akan Bapak jelaskan. Tapi ada juga yang menyatakan itu adalah batasannya jelas. Ya, batasannya jelas. Tidak. Oke, ini definisi dari himpunan. Nah, maksudnya apa? Bapak kasih contoh. Misalkan itu yang jelas itu adalah yang jelas binatang berkaki 4 ya. Kan ada kumpulan binatang berkaki 4. Nah, ama binatang lucu. Nah, kalau berkaki 4 ya, berkaki 4 ini kan jelas. Berarti binatang-binatang yang memiliki kaki 4. Tapi kalau binatang lucu, nah ini mungkin nanti akan ada orang yang berbeda pendapat. Ya, bisa jadi ada orang yang menganggap kucing itu lucu, ya kan? Tapi ada juga yang dengan kucing itu takut, nah, ya kan? Dengan kucing takut, jadi nggak lucu kan? Gitu. Nah ini contoh. Ini kalau ini definisi jelas karena di sini maksudnya hewan berkaki 4, sedangkan kalau binatang lucu bisa jadi ya orang akan berbeda pendapat ya terhadap ini. Jadi definisi dari lucu ini sehingga tidak jelas. Atau misalkan lagi adalah misalkan bilangan asli. Contoh berikutnya. Nah, contoh bilangan asli kurang dari 10. Nah, bilangan asli kurang dari 10. Nah, itu kan jelas. Bilangan asli kurang dari 10 itu kan bilangan asli itu mulai dari 1 ya. Itu kan bilangan asli kurang dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jelas kan? Itu 1 dengan 9. Nah, tidak jelas ini misalkan bilangan yang cantik. Nah, cantik. Apa dibilang yang cantik? Nah, nggak jelas. Orang-orang bisa berbeda pendapat. Ini tidak jelas. Oke, ini maksud dari kalimat jelas dan tidak jelas dari definisi himpunan. Biar lebih paham,
Terkait definisi tersebut kita lihat contoh-contoh himpunan. Nah, berarti semua di sini adalah yang definisinya sudah jelas. Itu yang pertama adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Ini adalah himpunan. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ini jelas kan? Ada mangga, ada manggis, ya. Ada matoa, itu buah yang dari huruf M. Atau banyak lagi. Oke. Nah, terus yang C, kumpulan nama kota di Indonesia diawali dengan huruf S. Nah, ada Semarang, Solo, Surabaya. Nah, jelas kan? Pokoknya nama kota yang diawali dengan huruf S. Dan kumpulan binatang yang berkaki dua. Ini juga jelas. Ya kan? Ada ayam, burung, dan sebagainya. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini jelas juga ya. Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan sebagainya. Ini sudah kalian pelajari di geografi. Ini contoh-contoh himpunan. Ya, kumpulan yang merupakan himpunan. Tapi ada juga kumpulan yang bukan merupakan himpunan karena definisinya tidak jelas. Misalkan kumpulan bilangan yang cantik, nah ini bukan himpunan. Atau kumpulan makanan yang lezat, nah ini juga bukan himpunan. Mungkin ada orang yang suka bakwan, dianggap bakwan itu lezat, bakwan goreng. Nah, tapi ada juga yang nggak suka bakwan, gitu. Sehingga definisi lezat ini menjadi tidak jelas, seperti itu. Atau akan menimbulkan pro kontra, beda pendapat, ya. Oke, ini contoh bukan himpunan. Oke, sekarang kita lihat, nah di antara kumpulan berikut ini manakah termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan. Berikan alasan kalian. Nah ini contoh himpunan, ya berkaki dua itu himpunan. Kumpulan siswa yang cerdas bukan himpunan, ya bukan hidup ini bukan himpunan, ya. Bukan himpunan. Nah, kumpulan buku yang tebal ini juga bukan himpunan. Ya, karena ini bisa jadi orang yang nggak suka baca buku nganggap 40 halaman pun sudah tebal. Tapi orang yang suka baca buku nganggap walaupun 100 halaman, 200 halaman ini buku tipis, gitu ya. Jadi relatif karena tidak ada ukurannya. Ya, misalkan tebal ini berapa senti, gitu ya. Kalau jelas misalkan kumpulan buku yang tebalnya 10 cm, nah itu baru himpunan, ya. Oke, yang D kita lihat kumpulan siswa yang tinggi di atas 60 cm. Nah, ini himpunan. Oke, himpunan. Kumpulan lukisan yang indah, ini bukan himpunan. Bukan himpunan. Orang yang suka lukisan abstrak mungkin akan menganggap ya lukisan abstrak itu indah. Tapi bagi yang mereka nggak suka jenis lukisan abstrak, mereka menganggap bahwa lukisan abstrak itu tidak indah. Gitu. Jadi ini bukan himpunan. Nah, sekarang kita akan coba belajar. Jadi nanti di himpunan itu akan banyak simbol-simbol yang akan kita pelajari. Nah, ini awalan ya, ada simbol seperti ini. Nah, ini artinya adalah anggota himpunan ya, bisa ya. Atau juga ada yang menganggap elemen. Karena sebenarnya huruf simbol E ini adalah dari bahasa Inggris ya, elemen. Ya. Ini E. Kemudian ada yang menganggap juga ini D atau D. Misalkan di sini boleh dibaca kucing anggota himpunan binatang, gitu kan? Nah kebalikannya ini E coret, berarti ini bukan anggota himpunan, bukan anggota himpunan. Atau artinya bisa juga tidak ada di, tidak ada di. Atau juga bukan elemen, gitu. Nah, sekarang kita cek pernyataan berikut benar atau salah. Nah, kucing ada di himpunan binatang, iya benar, karena kucing itu adalah jenis binatang kan, berarti ini benar. Ya. Satu tidak ada di himpunan bilangan asli, salah. Ya. Karena satu itu kan bilangan asli. Ingat bilangan asli itu mulai dari ya, bilangan asli. Itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi salah ya, 1 itu ada di bilangan asli. Nah, terus ada lagi jenis bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu bedanya dengan bilangan asli, cacah itu ada nolnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita lihat. Yang C-4, anggota himpunan tuh ada di himpunan bilangan cacah. Enggak, min 4 enggak ada di sini. Ya, bilangan cacah itu mulai dari 0. Berarti ini salah juga.
Oke. 12 tidak ada di himpunan bilangan bulat. 12 tidak ada di himpunan bilangan bulat. Ayo, bilangan bulat apa? Lihat bilangan bulat. Ini materi bab 1 yang sudah kita pelajari. Bilangan bulat itu di tengah-tengah ada angka 0 nanti kan ya. Sebelah kanan 0 itu nanti positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Dan di sebelah kiri 0 itu ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Lihat, 12 ada. 12 ada di sini pasti nih, ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seharusnya ada di himpunan bilangan bulat. Berarti ini salah juga. Oke. Baik, sekarang kita kembali tentang cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara untuk kita bisa menyatakan himpunan. Yang pertama itu adalah dengan kata-kata, ya. Yang kedua dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang ketiga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Kita lihat, nah contoh menyatakan himpunan. Nah di sini dengan menggunakan kata-kata. Yang pertama, ini sama seperti bahasa Indonesia, jadi semua berbentuk kalimat, ya, berbentuk huruf. Nah, misalkan Bapak ingin menyatakan bilangan asli kurang dari 10, ya, kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Nah ini dinyatakannya adalah dengan kata-kata, misalkan himpunan P. P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, dengan kata-kata. Nah, bilangan asli kurang dari 10 itu apa sih? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Nah, berarti kalau kita daftarkan semua anggotanya tersebut, ya, dengan cara mendaftarkan, kita tuliskan tuh angka-angkanya satu-satu. Ya, tuliskan angkanya satu-satu. Berarti P sama dengan, jadi dari sini, kalau diubah dengan cara mendaftarkan anggotanya, maka ini dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan, ini kurung kurawal namanya, ya. Kurung kurawal. Jadi kalau dalam himpunan itu harus dalam bentuk kurung kurawal, ya, jika mendaftarkan anggota-anggotanya, kurung kurawal. Ini nggak boleh bentuk seperti ini untuk menyatakan himpunan, nggak boleh. Atau begini, ini tidak boleh, harus dalam bentuk kurung kurawal. Oke, kalau mendaftarkan anggota-anggotanya, oke, bilangan asli kurang dari 10, ya, berarti itu kita tulis angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, ingat, lihat ketentuan dalam menentukan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya, untuk nama himpunan, sama ini juga ya, untuk nama himpunan, itu harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital. Terus yang kedua, ya, kurungnya itu adalah seperti ini. Kurung buka maupun kurung tutup harus kurung kurawal. Bentuk kurung kurawal. Seperti itu. Oke, ini dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, sekarang yang ketiga, ini penuh dengan simbol, ya, dengan notasi, ya, notasi pembentuk himpunan. Nah, ini bagaimana cara mengubah, ya, ini, ya, menjadi dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Tapi sebelum ke situ, nah, cara membacanya ini gimana sih? Nah, cara membacanya, ya, notasi-notasi ini, cara membacanya adalah Pak tulis di sini dah ya. Bentar, saya hapus dulu. Oke, cara baca di sini adalah P adalah himpunan X, ya, himpunan X di mana X kurang dari 10, nah, dengan X ada di bilangan asli. Ini cara bacanya. X ada di bilangan asli. Jadi yang ini garis lurus ini garis lurus ya, bukan garis miring. Garis lurus ini artinya di mana. Kemudian ini koma, itu artinya dengan, ya. Nah, ini seperti huruf E, tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Ini artinya di, ya, bilangan asli. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menuliskan ini? Perhatikan ketentuannya. Ini nggak harus X ya, tapi biasanya di buku-buku, ya, buku paket,
dan di soal-soal dia dalam bentuk X. Boleh aja A ya, A garis lurus A boleh, A sampai Z boleh ya. Tapi memang yang sering digunakan adalah huruf X seperti itu. Nah, cara menulis ketentuannya adalah yang X garis lurus ini pasti. Dia selalu begini polanya ya. Nah, tinggal yang berubah itu nanti dari sini ke sini. Nah, ini yang berubah. Ketentuannya dari mana? Lihat di sini. Nah, ini kan kurang dari 10. Nah, waktu belajar di SD itu kan tanda ini ada lebih kecil dari kan? Ya, lebih kecil dari. Ya, atau kurang dari. Atau kurang dari. Jadi semua kita nyatakan dengan simbol. Ya. Oke. Ini dari ini karena kurang dari 10. Kemudian ini kita tambahkan dengan keterangannya. X ini apa? Oh, rupanya X itu ada di bilangan asli. Jadi X ada di bilangan asli. Nah, biar lebih paham kita perhatikan contohnya. Nah, misalkan di sini. Ini udah ada contoh himpunan dinyatakan dengan bilangan cacah kurang dari 5. Nah, kalau kita nyatakan dengan mendapatkan anggotanya, maka apa aja tuh bilangan cacah kurang dari 5? Ingat bilangan cacah itu mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini jika dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, lihat, ini pasti tetap ya, selalu begini tulisnya. Nah, yang berubah ini, lihat dia minta apa? Oh, bilangan cacah kurang dari 5. Sudah berarti X-nya itu kurang dari 5. Nah, X itu apa sih? Nah, X itu kasih keterangan. Oh, rupanya X itu adalah ini. Bilangan cacah. Gitu. Ini ya, ini dengan kata-kata, ini dengan mendaftarkan anggotanya, ini dengan notasi pembentuk himpunan. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, gimana? Oke. Kalau ini diapitnya X-nya oleh 2 angka. Oke. Ini dengan notasi kita diminta dirubah dengan mendaftarkan anggotanya sama dengan kata-kata. Nah, kalau diapit ini artinya ya X itu ada di antara. Nah, jika disajikan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, maka nah maksudnya apa nih? Kita mencari bilangan di antara min 2 dan 3. Nah, bilangan tersebut adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang ada di antara min 2 dan 3 itu adalah min 1, ya kan? 0, 1, 2. Iya kan? Ingat waktu bab sebelumnya, bilangan bulat jika dinyatakan dalam bentuk garis bilangan, ada 0, sebelah kanannya itu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Dan di sebelah kiri ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, jadi bilangan di antara ya, di antara min 2 dan 3 itu adalah ini. Min 1, 0, 1, 2. Kalau di antara berarti min 2, min 3-nya nggak ikut ya. Ya kan di antara. Ini yang jadi yang ikut ini. Min 1, 0, 1, 2. Oke, ini dengan mendaftarkan anggotanya. Kita mengubah dari bentuk notasi menjadi mendaftarkan anggotanya. Nah, jika disajikan dengan kata-kata, yaitu B adalah bilangan bulat di antara min 2 ya, dan 3. Seperti itu. Lihat contoh selanjutnya. Lihat sini. Kalau ini dengan mendaftarkan anggotanya, kita diminta untuk menyajikan dengan kata-kata. Nah, kira-kira apa nih kata-kata? Bisa aja ini nih. C adalah ya kan bilangan ganjil antara 1 dan 13 misalkan. Gitu kan? Bisa. Atau juga bisa kita nyatakan bilang C adalah bilangan ganjil antara 2 dan 12. Ya kan? Kalau antara kan 1 dan 13-nya tidak ikut. Begitupun 2 dan 12-nya tidak ikut. Berarti yang bilangan antara 1 dan 13 adalah 3, 5, 7, 9, 11. Gitu. Atau antara 2 dan 12. Ya, bilangan ganjil antara 2 dan 12. Ya udah ini sama juga. 3, 5, 7, 9, 11. Nah, kalau diubah ke bentuk notasi gimana? Ya kan? Nah, ini kita bentuk notasi.
Nah, kalau yang ini dia akan jadi berarti dia antara 1 dan 13. Oke, 1 13. Dengan X-nya ada di bilangan ganjil. Ya, ini kan bilangan ganjil kan? Ini semua bilangan ganjil nih. Ya, bukan bilangan prima ya, ini bilangan ganjil. Atau kalau kata-kata seperti ini, berarti notasinya bisa juga kita tulis X di mana ya, kalian tulis X-nya masih belum, ya, X-nya gini aja dah. X di mana ini 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 12. Dengan X ada di bilangan bulat ganjil. Ini juga boleh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh challenge-nya. Perhatikan ini. Ini ada himpunan P 2357. Coba sajikan himpunan P dengan notasi. Atau sajikan dengan kata-kata. Misalkan dengan kata-kata dulu. Ya, dengan kata-kata. Dengan kata-kata dia bisa aja yang pertama ya, dengan kata-kata ini ada beberapa kemungkinan yang bisa benar ya. Dengan kata-kata ini kan semua bilangan prima. Nah, berarti P adalah kan bilangan prima kurang dari 8. Nah, ini boleh ya. Kurang dari 8. Ya kan? Atau bisa juga dengan kata-kata P adalah 4 bilangan prima pertama. Ya, 4 bilangan prima pertama. Nah, ini boleh juga. Atau kalian dengan kata-kata misalkan P adalah bilangan prima ya, bilangan prima antara, nah, boleh juga antara, misalnya di sini antara 1 dan 8. Nah, ya kan? Dan prima antara 1 dan 8 ini 2 3 5 7. Oke, ini dengan kata-kata seperti itu. Oke, nah selanjutnya gimana kalau nomor 1 ini diubah ke dalam bentuk notasi seperti itu. Nah, 1 ini ke dalam bentuk notasi ya. Oke, bukan notasi, maka dia akan seperti ini. P ini X mana, lihat kurang dari 8 ya, kurang dari 8 berarti X kurang dari 8. Kasih keterangannya berarti X ada di bilangan prima seperti itu, dengan prima itu ya, ini dengan notasi. Nah, terus kalau yang nomor 3 ini kita nyatakan dengan notasi ya, dia akan jadi X di mana, oke. Oh iya, kalau nanti kalian belajar matematika nanti biasakan nulis huruf X itu seperti ini ya, huruf X seperti ini X. Kenapa? Sebab nanti kalau kita menggunakan huruf X seperti ini nanti akan rancu dengan operasi perkalian. Operasi perkalian seperti ini juga. Ya. Jadi nanti setelah pembelajaran himpunan biasakan kita menuliskan huruf X-nya itu seperti ini. Ini artinya X sehingga tidak rancu dengan operasi perkalian nanti. Ya. X. Nah, sekarang ini kemana? Antara 1 dan 8 berarti X-nya dijepit. Nah, ada 2 tadinya. Antara 1 dan 8. Jadi 1, ini 1, 8. Dengan X-nya keterangannya di bilangan prima. Seperti itu. Oke. Baik, sekarang kita akan coba perdalam bagaimana mengubah ya notasi pembentuk himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Misalkan ada notasi pembentuk himpunan sebagai berikut nih. Lihat ada berikutnya, ada 6 ya, 6 buah. Ini kalau kita daftarkan anggota-anggotanya seperti apa? Dengan tanda yang berbeda-beda ini, ya. Oke, lihat di sini. Nah, kita fokus cukup di sini aja nih. Kita fokusnya di sini ya. Sini lihat.
ya. Nah, di sini dia minta X lebih kecil dari 10. Nah, X itu apa? Oh, X itu bilangan asli. Berarti ini artinya bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10 itu adalah 1, ya. Berarti ini P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kurang dari 10. Nah, terus ada tanda begini. Ini artinya, ya, kalau ini kurang dari, ya, kurang dari atau lebih kecil dari. Nah, ini artinya kurang dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan. Jadi, kurang dari atau sama dengan. Itu. Artinya 10 ini ikut juga karena ada sama dengannya, ini tanda sama dengan. Jadi ini tanda ini disingkat jadi ini. Ya, berarti 10-nya ikut. Karena ini P itu untuk himpunan ini anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah 10. Kenapa 10? 10 ikut karena ada tanda sama dengan. Gitu. Nah, kalau ini lihat artinya, ini artinya bilangan antara 1 dan 10, antara 1 dan 10. Nah, lupa dia minta X itu adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli antara 1 dan 10 itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau ini maksudnya apa? Nah, lihat ada tanda sama dengan. Sama dengan berarti satunya ikut. Ya. Nah, berarti ini maksudnya adalah bilangan asli, nah, dari 1, ya, tapi kurang dari 10. Nah, dari 1, ini satunya ikut kan? Oke, berarti P-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selanjutnya, ya ini maksudnya apa? Nah, ini kan, lihat. Nah, bilangan asli, tapi dia, lihat X-nya ini nih, ya, 1 lebih kecil dari X, ya, lebih kecil dari 10. Berarti satunya nggak ikut. Ya, mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya ikut kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Nah, yang P gampang. Lihat, berarti di sini satunya ikut, 10-nya ikut juga. Semuanya itu adalah bilangan asli. Oke, satunya ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah maksud dari simbol-simbol ini. Oke, sip. Oke, sekarang kita lihat latihan berikut, challenge berikut. Ayo, siapa yang berani menerima tantangan ini? Oh, cuma 2 nomor kok, tapi beranak. Nah, kita lihat di sini, himpunan A. Itu ada bilangan asli kurang dari 10. Oke, kalau dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau menuliskan anggota-anggotanya, berarti apa aja bilangan asli kurang dari 10? Ya, pintar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang B itu adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Oke, bilangan ganjil, berarti B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, ya kan? 11, 13, 15. Nah, kemudian yang C, bilangan prima genap. Ayo, satu-satunya bilangan prima yang genap itu adalah 2. Ya. Ingat, bilangan prima itu apa tuh? Yang prima itu 2, ya, 3, 5, 7, 11, 13, ya, 17 dan seterusnya. Nah, lihat di sini yang D. Nah, lihat, oh, ini maksudnya apa? Kurang dari 9, tapi dia harus bilangan asli. Nah, bilangan asli kurang dari sama dengan 9 ya. Bilangan asli kurang dari sama dengan 9 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-nya ikut ya. Itu. Nah, yang E. Nah, lihat di sini tadi ya sudah kita pelajari sebelumnya. Lihat, dia minta bilangan bulat. Nah, ini 12 ikut ya, min 3-nya nggak ikut. Ya, di antara di sini min 3 sampai 12 ya. Nah, di sini berarti min 12 itu adalah min 2 ya, min 1 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke nih. Yang F. Ini artinya apa? Bilangan caca kurang dari 10. Nah, caca itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Ya, ini jawaban nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 2 gimana? Nah, ini ada seperti ini, bilangan ganjil di antara 5 dan 17. Tapi kita diminta dalam bentuk notasi. Oke, jawabannya yang A. Dan notasi berarti ini A sama dengan, oke, pas ini X, garis lurus. Lihat, antara 5 dan 17, berarti X-nya dijepit. Ya, ini ada 5, ini 17. Keterangannya apa? Oh, X di bilangan ganjil. X di bilangnya saya bapak singkat bil aja ya. Bilangan ganjil. Oke. Yang B dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Ya, kita sebutkan aja, kita daftarkan ya. Anggota-anggotanya itu adalah bilangan ganjil antara 5 dan 17, berarti 7, 9, 11, 13, 15. Seperti itu. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis himpunan ya. Nanti ada 3 jenis himpunan ya di SMP ini yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah himpunan berhingga. Nah, himpunan berhingga. Nah, misalnya contohnya apa? Misalkan A sama dengan berhingga. Ya, misalkan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berhingga ya, karena stop sampai 5. Atau himpunan tak berhingga. Nah, himpunan tak berhingga itu contohnya adalah misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini himpunan berhingga. Kalau masih terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, stop. Ini disebut himpunan tak berhingga. Nah, kemudian contoh himpunan kosong. Himpunan kosong itu misalkan adalah A adalah himpunan manusia, misalkan manusia yang pernah ke Merkurius. Nah, ada nggak? Nggak ada kan? Kosong. Ini contoh himpunan kosong. Seperti itu. Oke. Nah, himpunan kosong nanti disimbolkan ya, simbolnya itu himpunan kosong. Itu boleh begini. Nah, ini artinya adalah himpunan kosong. Atau angka 0 dicoret. Ini adalah himpunan kosong. Seperti itu. Contohnya lagi, misalkan himpunan kosong itu bilangan prima negatif. Nggak ada bilangan prima yang negatif. Ya. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7. Ini kosong. Ini contoh himpunan kosong. Oke. Nah.